Tuhan Maha Kuasa. Dengan sekali kehendak, Dia bisa menghapus setan dari muka bumi. Mengapa tidak dilakukan? Mengapa kejahatan masih merajalela? Mengapa orang baik menderita? Jika Tuhan Maha Baik dan Maha Kuasa, mengapa setan masih dibiarkan hidup? Pertanyaan ini menghantui pemeluk semua agama. Dan hari ini, kita akan jawab dengan dalil Al-Quran dan logika akal yang akan membuat Anda melihat dari perspektif baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di channel Nalar Islami, kita menggali kedalaman hikmah dengan panduan akal yang jernih dan wahyu yang suci. Mari bersama-sama menapaki jalan ilmu. Mari kita lihat ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini. Dalam surat Al-Hijr ayat 30, 9-40, setan berkata kepada Allah, قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Artinya iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Dan Allah menjawab, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat." Sekarang mari kita pakai logika. Bayangkan Anda seorang guru. Anda bisa menghapus semua kemungkinan menyontek dalam ujian. Tapi jika dilakukan, apakah itu masih disebut ujian, ataukah itu paksaan? Allah menciptakan kita untuk diuji. Ujian tanpa godaan sama seperti sekolah tanpa ujian, tidak ada hasil yang bisa diukur. Setan adalah alat ukur iman kita. Analoginya seperti otot. Tanpa beban latihan, otot tidak akan kuat. Godaan setan adalah beban spiritual yang membuat iman kita semakin kuat. Tanpa setan, kita mungkin menjadi manusia lemah secara spiritual. Mari kita gali 5 hikmah besar mengapa setan dibiarkan hidup. Pertama, untuk ujian sejati. Iman tanpa ujian adalah omong kosong, seperti emas yang diuji dengan api. Kedua, sebagai pembeda nyata, memisahkan mukmin sejati dari munafik, seperti filter yang menyaring. Ketiga, memberi nilai pada pilihan. Ketaatan karena terpaksa tidak bernilai. Ketaatan karena pilihan itulah yang mulia. Keempat, bukti keadilan sempurna. Allah tidak menghukum tanpa sebab. Setan memberi sebab bagi yang memilih jalan sesat. Kelima, ada rahmat tersembunyi. Dari godaan terbesar muncul taubat terindah. Dari kegelapan muncul cahaya iman. Lalu apa tanggung jawab kita? Bukan pasrah dan menyalahkan setan. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Artinya, jika Anda berpikir bisa mengalahkan godaan, Allah akan bantu. Jika Anda berpikir akan kalah, Anda memang akan kalah. Setan hanya bisa menggoda, tidak bisa memaksa. Remote control ada di tangan Anda. Anda yang pilih channelnya. Channel iman atau channel maksiat. Rasulullah SAW bersabda, setan itu seperti serigala bagi manusia. Bisakah serigala menerkam orang yang berada dalam benteng? Tidak. Benteng kita adalah zikir, salat, dan Al-Quran. Jadi, mengapa Tuhan tidak menghancurkan setan?
Karena tanpa setan, dunia ini bukan lagi sekolah ujian, tapi penjara paksaan. Tanpa godaan, iman kita tak punya nilai. Tanpa pilihan, kita hanya robot tanpa kemuliaan. Setan adalah bagian dari desain sempurna ciptaan Allah. Bukan bug, tapi feature. Bukan kesalahan, tapi kesengajaan. Dan kita dengan akal dan hati ditantang untuk lulus dari ujian terbesar ini. Jika video ini membuka wawasan Anda, like, subscribe, dan share ke yang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah. Di kolom komentar tulis, "Aku siap hadapi ujian." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.